Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mengestimasi kebutuhan atau konsumsi listrik. Ya, ini adalah salah satu tahapan pada saat kita ingin mendesain sebuah pembangkit listrik tenaga surya ya, khususnya untuk yang off-grid gitu ya. Karena tujuan off-grid itu adalah menyediakan listrik gitu ya, bukan untuk penghematan listrik. Oke ya. Oke, saya akan mulai pembahasan ini dari mereview tahapan-tahapan desain PLTS gitu ya, khususnya off-grid gitu ya. Jadi estimasi kebutuhan listrik itu adalah tahap pertama gitu untuk mendesain sistem PLTS off-grid, karena tanpa kita tahu kebutuhan listrik kita maka akan sulit tuh menentukan sizingnya. Misal berapa modul PV yang kita butuhkan, berapa baterai yang kita butuhkan, dan seterusnya. Ini secara umum tahapannya seperti ini ya, dari mulai estimasi kebutuhan listrik, kemudian estimasi cuaca gitu ya. Kemudian kita bisa hitung kebutuhan daya dari solar PV ya, berapa kWp atau berapa WP. Kemudian kita tentukan jenis baterainya dan kapasitasnya. Setelah kita tahu kita tahu kebutuhan kilowatt peak dari PV dan kapasitas baterai, kita bisa tentukan jumlah modulnya yang berapa yang kita butuhkan gitu. Lalu kita pilih sistem kerjanya seperti apa. Misal kita ingin desain kita di sistem 24 volt gitu ya. Berarti kita harus susun tuh berapa yang serial, berapa yang paralel untuk PV modulnya. Begitu juga dengan baterainya, kita harus seri atau paralel. Dari sini kita bisa memilih spek yang cocok untuk kebutuhan kita, baik itu inverter maupun solar charge controller yang sesuai. Setelah ini kita bisa bikin detail desainnya. Oke, balik ke pokok bahasan kali ini, yaitu kebutuhan listrik ya. Untuk membahas ini saya akan mereview sedikit tentang apa bedanya energi dan daya gitu ya. Saya bahas energi dulu ya. Energi itu adalah kapasitas untuk melakukan kerja gitu ya. Sebuah konsep, sebenarnya konsep yang bisa menjelaskan bagaimana kita menjelaskan misal ada suatu benda yang bergerak dengan jarak tertentu gitu ya. Jadi itu namanya energi gitu. Dan energi itu dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke yang lain. Jadi kita mengenal berbagai macam energi seperti energi kinetik, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik, energi akustik, dan lain sebagainya. Dan itu bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, listrik itu salah satu bentuk energi gitu ya. Nah, solar cell yang kita sedang bahas ini adalah perangkat atau device yang mengkonversikan energi radiasi elektromagnetik menjadi listrik gitu ya. Jadi ya seperti kita yang ketahui bahwa cahaya matahari itu adalah salah satu spektrum dari panjang gelombang elektromagnetik gitu, yang sensitif dengan mata manusia gitu ya. Nah, itu energi gitu ya. Sedangkan daya itu adalah besarnya aliran energi per satu satuan waktu. Sehingga kalau energi satuannya adalah joule, maka daya satuannya adalah joule per second atau watt. Untuk bisa menganalogikan, untuk bisa memahami ini lebih jelas bedanya daya dan energi, saya tunjukkan di sini ada dua gambar ya. Ada sebuah tangki yang diisi dengan aliran air, kemudian di sebelah kanan ini ada baterai yang sedang dicas sehingga menyimpan energi listrik dalam sebuah baterai. Ini sebuah analogi sebenarnya. Dalam gambar kiri kita lihat di sini ada keran air yang mengalirkan air dengan debit tertentu. Debit itu kan banyaknya volume yang mengalir setiap satu satuan waktu. Jadi biasanya liter per menit atau galon per menit atau liter per second gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi berapa liter nih setiap second dia akan mengalir. Nah, ini akan tertampung gitu. Tertampung dalam sebuah tangki sehingga tangki ini terisi air sebanyak tertentu ya, berapa liter gitu ya. Bukan berapa liter per second lagi, di sini udah berapa liter jumlahnya gitu ya. Nah, ini analoginya adalah dengan daya dan energi.
Kalau daya itu adalah berapa banyaknya energi yang mengalir, yang masuk nih ke baterai gitu. Pada saat kita ngecas, suatu saat kan dia akan penuh gitu kan. Nah, energi yang disimpan dalam baterai ini dianalogikan dengan banyaknya air yang tersimpan dalam sebuah tangki. Jadi analoginya gampangnya gini, debit itu analogi dengan daya, sedangkan volume tangki, volume air ya. Volume air yang terdapat dalam tangki itu adalah energi listrik. Satuannya untuk daya tadi ya, satuannya joule per second atau watt. Sedangkan untuk energi listrik, ya dia sama dengan satuan energi yaitu joule. Atau dalam kelistrikan kita sering mengenal dengan satuan watt hour atau kilowatt hour. Sebenarnya ini sama ya, salah satu satuan energi. Watt hour itu maksudnya adalah watt dikalikan dengan jam. Kalau kilowatt hour berarti kilowatt dikalikan dengan jam gitu. 1 watt hour itu sama dengan 3600 joule. Jadi 1 watt dikali 3600 second. Itu kan joule gitu. Oke, ini adalah kira-kira perbedaan antara energi dan daya. Oke, kalau sudah paham antara bedanya daya dan energi, ya kita bisa coba untuk lebih memahami bagaimana nih cara mengestimasi kebutuhan listrik dalam suatu kasus. Jadi kalau misalnya kita salah satu yang lebih akurat untuk memperkirakan berapa sih konsumsi energi di rumah setiap satu waktu gitu ya. Jadi misal dalam satu hari itu berapa kWh yang kita pakai gitu ya. Namun biasanya kan kalau untuk PLTS off grid itu kan untuk kasus-kasus di mana listrik PLN itu belum tersambungkan gitu. Jadi kita tidak bisa nih melihat kWh meter di situ gitu karena kan tidak ada listrik di situ. Nah, untuk kasus-kasus tersebut maka kita bisa lihat dari desain kasus kita itu. Misal untuk rumah kecil gitu ya. Misal di sini saya ambil contoh sebuah kamar kos memiliki beberapa perangkat listrik rata-rata dalam sehari gitu ya. Di sini rata-rata dalam sehari rumah tersebut menggunakan lampu 20 watt selama 10 jam, televisi 50 watt selama 3 jam, dan komputer 120 watt selama 8 jam, dan kipas angin 30 watt selama 4 jam. Di sini coba kita estimasikan energi listrik yang dibutuhkan dalam sehari untuk kasus itu berapa gitu. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini ya paling gampang kita hitung satu-satu nih. Dalam sehari TV ini menghabiskan berapa watt hour gitu. Nah, caranya gampangnya dengan menggunakan tabel sebagai berikut. Oke, ini udah saya gambarkan ya, gambarkan tabel seperti ini ya. Misal nomor 1, kemudian durasi itu berapa lama, kemudian energi itu maksudnya berapa energi konsumsinya dalam sehari. Gitu. Contohnya untuk nomor 1 ya, nomor 1 itu kan lampu ya, kita tulisnya lampu di sini. Lampu ini wattage-nya 20 watt gitu. 20 watt, durasinya 10 jam. 10 hour lah gitu ya. Artinya ini kan dalam sehari nih. Ya artinya dalam sehari itu dia butuh 200 watt hour. Begitu juga nomor 2 misalnya, yaitu televisi. TV yaitu 50 watt, ternyata 3 jam. 3 hour, berarti ini kan 150 watt hour. Nomor 4 ada komputer. Saya tulis kompi aja sini ya. Kompi 120 watt. Kemudian pemakaiannya adalah berapa? 8 jam ya. Ini buat kerja kali ya. 8 jam. Kemudian ini kalau kita kalikan berarti ini adalah 960 watt hour. Dan terakhir adalah kipas angin, fan ya. Kipas itu dia 30 watt selama 4 jam. Artinya ini butuh 120 watt hour gitu. Nah, ini kita jumlahkan saja nih, berarti untuk dalam satu hari kita butuh energi jumlah ini gitu. Kita jumlahkan semua. Jadi kalau ini total ya. Ini jadinya adalah dapatnya
1430 watt hour ya gitu. Ini adalah kebutuhan listrik per hari gitu ya, atau bisa kita tulis 1,43 kilowatt hour. Nah, angka ini akan digunakan kita nanti untuk menentukan berapa banyak PV yang kita gunakan gitu ya, akan yang diperlukan gitu ya. Oke, kemudian kita juga perlu menentukan daya puncak yang mungkin dikonsumsi oleh ini rumah gitu ya. Misal ya kalau daya puncaknya kita jumlahkan wattage-nya gitu. Berarti ini kan 0, 7, 9, 12, 1, 220 watt gitu ya. Ini beban puncak gitu ya. Ini terjadi pada saat jika semua komponen-komponen ini apa dinyalakan secara bersama-sama gitu. Sehingga dia mengkonsumsi minimum 220 watt. Nah, ini adalah batas juga nih kalau misalnya MCB kita setting nggak sampai 220 watt, misal cuma 100 watt gitu ya, MCB kita ya akan ngetrip gitu, jadi mati gitu. Nah, ini adalah wattage dan energi gitu ya. Nah, balik lagi ya, sesuai dengan pokok bahasan kita di video ini adalah bagaimana cara menentukan energi listrik yang dibutuhkan dalam sehari gitu ya. Ya, jawabannya berarti ini gitu ya, 1,43 per hari gitu. Oke, ini bahasan sedikit mengenai bagaimana cara mengestimasi kebutuhan listrik dalam sebuah studi kasus. Kalau di sini kita gunakan kamar kos. Nanti kita akan gunakan data perhitungan estimasi konsumsi listrik ini untuk menentukan komponen-komponen lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan tentang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.